Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kalian masih ingat nggak sih sama iPhone X yang setahun lalu itu pernah kita unboxing? Yes, kala itu harganya di angka 4,5 jutaan gitu ya teman-teman. Kira-kira apa kabar smartphone-nya? Masih sehat atau wes modar? Yaudah, yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Buat teman-teman yang mau beli iPhone second, jangan berharap lebih ya. Apalagi iPhone X yang umur itu udah 5 tahun. Ya walau sih kondisi tiap HP yang dibeli itu pasti bakal beda-beda, tapi tetap sih gue tuh nggak begitu rekomendasinya buat beli iPhone second ini, karena ya umurnya udah 5 tahun ya, pasti ada aja penyakitnya. Jadi ya pastinya kalian perlu dana cadangan ya buat jaga-jaga kalau misalkan si iPhone itu kayak minta jajan. Ya ngomong-ngomong soal penyakit, itu tuh gue info dulu ya keadaan pahitnya. Saat HP ini dibeli itu kondisi masih tergolong cakep banget ya, terbilangnya tuh nggak ada dent, paling ada goresan halus pemakaian aja, ini wajar banget. Untuk bagian layar sendiri terbilangnya masih oke banget, masih kalau kita perhatiin lebih detail itu kayak bagian deket poninya tuh kayak ada sedikit shadownya gitu. Kameranya masih aman, dan gue tuh sebenarnya sedikit ragu sama kondisi baterainya. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin tuh di video sebelumnya itu baterai health tuh bisa di 100%, dan udah ketebak ya bahwa itu tuh kayak oplosan gitu loh. Kalian juga pada komentar begitu sih sebenarnya. Nah, selama pemakaian awal-awal gue tuh seneng banget ya, budget 4 jutaan, bahkan sekarang nih udah 3 jutaan gitu. Kita tuh bisa ngerasain build quality yang khas iPhone, yang cakep didominasi glass kayak gini. HP 3 jutaan mana coba yang punya build quality semewah ini? Coba sok terus kolom komentar. Kayak premium aja gitu. Di genggaman tuh beda lah pokoknya, feelnya tuh mahal walaupun sebetulnya ini 3 jutaan. Saat di genggaman iPhone X ini terasanya pas aja gitu di genggaman, termasuknya yang mungil sih teman-teman daripada iPhone 11 yang kemarin kita cobain, tapi yang nggak begitu kecil banget kayak iPhone mini. Jadi jatuhnya itu kayak pas aja gitu di tangan. Gue suka. Soal keamanan, Face ID-nya berfungsi dengan baik ya, akurat, baik itu di kondisi siang hari ataupun pada saat malam-malam di kamar gitu, mau tidur sempat cek HP dulu, itu masih bisa ter-unlock dengan baik. Kalau misalkan Face Unlock-nya udah rusak, udah bermasalah, itu ya kayak wassalam aja gitu. Buat penggunaan casual kayak main sosial media, nonton, scrolling ini itu, gue tuh rasanya masih aman. Walau udah tuh pakai otak A11 Bionic ya, tapi sih so far pemakaian daily mainstream aja ini udah cukup banget. Tapi ya bakal beda cerita buat teman-teman yang suka main game. Rasanya tuh mending pakai smartphone lain lah ya, smartphone Android lainnya lah yang 3 jutaan yang emang khusus untuk main game. Karena emang secara performa sih sebenarnya jatuhnya masih oke-oke aja. Cuman ya itu terasanya kayak anget banget gitu ya, khususnya pada bagian kameranya ini. Terlebih lagi konsumsi dayanya juga aduhai ya, mana berkurang banyak banget kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan main game. Kayak setengah jam main PUBG dengan settingan smooth extreme itu baterainya berkurang 20%-an gitu. Dan ngomong-ngomong soal baterainya, kalian masih inget gak sih di video sebelumnya itu saat unboxing kali pertama baterai health itu di angka 100%. Wah, dari situ gue udah curiga sih, dan banyak teman-teman juga yang kayak curiga gitu di kolom komentar, katanya ini baterainya oplosan nih, ini baterainya udah nggak ori nih, dan ternyata bener aja. Selang 2 minggu itu langsung nggak ada status si baterainya itu baterai healthnya tinggal berapa, kayak udah ada strip-strip doang gitu ya. Entah deh, kalian pernah ngalamin juga gak sih kayak gitu? Kalau pernah boleh dong kasih kolom komentar pendapatnya kayak gimana. Tapi ya saat penggunaan sih terbilang masih oke-oke aja ya. Paling di kondisi sisa baterai minim kayak 10% gitu, itu biasanya sih dia langsung off ya teman-teman. Dari sini tuh gue kepikiran ya untuk ngecek pakai aplikasi pihak ketiga gitu, namanya itu Trio Tools. Dan bener aja kalau si baterainya itu emang udah nggak ori ataupun pernah diganti. Apalagi buat teman-teman yang pada saat dapat iPhone dan ada stiker tokonya bagian sini, ya walaupun sebagai penanda garansi dari toko gitu ya, tapi gue udah curiga sih sebenarnya iPhone sudah pernah dibongkar. Jadi jangan coba-coba kalau misalkan kalian pakai HP ini di kondisi kayak gerimis-gerimis bahkan dicelupin tuh jangan banget. Ini kan lumayan ya boy, ada IP67 juga, tapi IP67 nya sih pasti udah nggak recommended lah, daripada HP-nya mati ya kan. Mending nggak usah coba-coba ya. Nah, karena status daripada si baterai ini tuh kayak servis ataupun masih diganti, jadi gue tuh sempat nyari-nyari baterainya di online ya, dan ketemu di harga 170 ribuan gitu dengan garansi 4 minggu ya. Terus gue tuh mikir, nanti siapa yang masang kalau gue beli baterai doang, nanti kalau tambah rusak bagaimana? Akhirnya gue kepikiran datang ke tempat servis spesialis Apple produk gitu ya, yang emang
posisinya tuh deket dari studio gue, dan kalau pas lagi sepi sih penanganannya terbilangnya cepet ya, dan langsung diganti di depan congor kita langsung, jadinya tuh ya lebih percaya aja. Di sini tuh gue sengaja ya ganti baterainya sekaligus jasanya yang kena biaya sekitar 240.000, dan enaknya itu kita dapat garansi hingga 12 bulan gitu. Terus dalam hati gue berkata, wih enak juga ya, kayak jaminan 12 bulan gitu untuk bagian si baterainya. Tapi ternyata nggak seindah itu Purgoso. Kenapa? Karena belum sehari aja iPhone itu jadi lebih ngaco nih baterainya. Iya, saat penggunaan hariannya pada saat posisi baterai di 60%, itu smartphone-nya kayak udah off aja, udah mati aja. Wassalam lah pokoknya. Jadi gue rasa ini gue dapat baterai yang zong deh. Ya dalam hati gue sih kayak berkata, ya udahlah ya, masih ada garansi hingga 12 bulan gitu kan. Jadi akhirnya gue datang lagi ke tokonya buat servis untuk kedua kalinya si baterai ini. Dan ternyata bukan masalah 12 bulannya, Bo, tapi kayak waktu nunggunya itu loh, gue hampir sejam gitu buat ganti si baterainya ini. Kayak makan waktu banget gitu, PR banget lah pokoknya. Tapi minimal ini bisa jadi buat pelajaran buat kita semua ya. Dan pada saat sudah diganti baterai kedua kalinya, untungnya tuh wis normal. Kondisi baterai ini di 100% gitu ya. Walaupun ya untuk penggunaan normalnya aja, ini kondisinya kok jadi turun 96% ya. Gue khawatir dipakai berapa lama makin turun aja nih persentasenya. Soal baterai ceritanya panjang ya teman-teman, karena emang ini tuh kebetulan baterainya aja sih yang nggak beres. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman yang mau beli iPhone second, pastiin ada budget berlebih dan juga waktu luang bila mana si HP-nya ini kayak ngambek gitu ya. Entah itu baterai lah, entah itu face unlock-nya lah, entah itu si bagian kameranya lah. Paling nggak kalian udah ada spare waktu dan juga spare budget buat ngatasin penyakitnya ini. Buat kameranya iPhone X ini tuh sayangnya belum dilengkapi dengan ultrawide ya. Kalau udah ada ultrawide-nya, fix ini menarik banget. Oh ya, sedikit catatan kondisi awal kameranya yang so-so, sekarang tuh gue ngerasa ada shadow hitam gitu ya teman-teman di bagian kiri sini. Ini gue baru ngeh sih setelah pemakaian berapa lama ya. Dan buat hasil fotonya jadinya tuh kayak kesel aja gitu pakai cara ada hitam-hitamnya segala. Padahal kondisi awalnya tuh ya fine-fine aja. Kalau buat perekaman videonya sih kayak udah nyaru gitu ya shadow hitamnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sebenarnya kalau kondisi kameranya ini nggak ada shadow, jatuhnya udah beruntung banget sih ya dapetin iPhone X dengan harga yang miring dan kondisinya itu terbilangnya masih cakep lah. Ya budget 3 jutaan mana ada coba dapetin smartphone yang feel-nya tuh digenggamnya premium banget, ditambah dukungan software yang masih bisa loh kita nikmatin hingga iOS 16. Ya walaupun ini gue masih install versi betanya ya teman-teman, tapi udah jaminan lah buat dapetin software terupdate yang sama plek dengan iPhone yang paling baru sekalipun. Wah mantap. Kalau drama baterainya ya udahlah ya, wajar aja sih kayak jajan 240.000 gitu buat ganti baterai barunya. Ya walau ini sih kondisinya bakal beda-beda ya, tiap HP yang dibeli itu bakal beda-beda. Yang intinya sih jangan berharap lebih saat beli HP second. Jatuhnya kayak untung-untungan gitu loh teman-teman, kayak HP gacha mungkin. Sip, segitu aja dari gue. Kalau kalian punya cerita lain saat pakai X iPhone, ya boleh dong share aja di kolom komentar, biar teman-teman lain tuh bisa saling sharing gitu ya. Hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan pada saat beli iPhone second, dan hal apa sih yang harus diterima kondisinya pada saat beli iPhone second. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.